Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI mulai diperkenalkan ke masyarakat khususnya kalangan penegak hukum pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI ini selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Eits, tapi sebelum menuju penjelasan lebih lengkap seputar PERADI, please subscribe this channel and turn on notification. So, let's start. Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI menilik sejarah terbentuknya tentang PERADI yang dipublikasikan dalam website resmi peradi.org.id. Diterangkan bahwa kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas pada 16 Juni 2003 setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama, yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang yang menyatakan bahwa advokat, penasehat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam 8 organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI. Sebagian dari proses verifikasi dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan nomor registrasi advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan kartu tanda pengenal advokat atau KTPA. Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusuma Atmaja, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Persiapan yang kedua adalah pembentukan komisi organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep organisasi advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari komisi organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi organisasi advokat yang dapat diterima oleh semua pihak. Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan komisi sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selain harus lulus Fakultas Hukum, Undang-Undang Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama 2 tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan organisasi advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini. Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Yang pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi bekerja di Indonesia. Kedua,
Peradi telah membentuk Dewan Kehormatan sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas Peradi. Dan yang ketiga, Peradi telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia atau KP2AI. Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. Baik KKAI maupun Peradi telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan Peradi meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan termasuk keputusan untuk membentuk Peradi dan susunan badan pengurusnya telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia. Meski usia Peradi masih belia, namun dengan restu semua pihak, Peradi berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya. So, that's all enough. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sekali lagi, don't forget to subscribe this channel and turn on notification ya. Sekian.